Kita belajar buku berbuah dua, berbuah dalam Kristus, buku Kambium, yaitu bidang pelayanan adalah seluruh Injil. Matius 25, 13-16, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah diasinkan, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Hari pertama tentang Missio Dei dari Efesus 1 ayat 1 sampai dengan ke-10. Tidak hanya pada perikop Efesus 1 ayat 1-10, tema cakupan bidang misi Allah sesungguhnya dapat kita amati melalui seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat yang ke-21. Dari permulaan segala sesuatu sampai kepada akhir segala sesuatu. Untuk memudahkan kita mempelajari seluruh Alkitab, kita dapat mengambil ringkasannya melalui tema-tema besar dalam Alkitab, yaitu peristiwa penciptaan, kejatuhan, penebusan, penciptaan baru, dan setiap peristiwa tersebut kita akan menemukan bahwa misi Allah selalu bersifat menyeluruh atau holistik dan menyatu integral, bukan parsial, meliputi pribadi, manusia sebagai individu, masyarakat, serta seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Pemahaman mengenai Missio Dei akan mendorong kita untuk terus berpikir bagaimana pola kerja Tuhan dalam mengerjakan misinya menjadi pola kerja kita dalam mengerjakan misi. Dan bidang-bidang yang diperhatikan Tuhan juga menjadi bidang-bidang yang perlu kita perhatikan. Hari yang kedua adalah misi Tuhan dalam penciptaan dan kejatuhan. Kejadian 1 ayat 26-28, Kejadian 3 ayat 10 sampai dengan ke-19. Dari kisah penciptaan dan kejatuhan di atas, kita dapat melihat bagaimana Tuhan di dalam segala hikmat dan kedaulatannya sejak semula menciptakan alam semesta meliputi manusia, pribadi dan individu, hubungan antar manusia, masyarakat, dan lingkungan alam ciptaan dalam kesatuan dan keterikatan erat satu dengan yang lain. Ketiganya diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketiganya juga mengalami kerusakan dan ikut menderita akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Hari yang ketiga adalah misi Tuhan dalam penebusan. Kolose 3 ayat 1 ayat 13 sampai dengan ke-20. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah, pengalaman penebusan yang telah kita alami secara pribadi seharusnya terus mengantar kita pada komitmen dan tindakan nyata untuk mewujudkan kehidupan penebusan di tengah-tengah dunia ini menuju masa depan pemulihan lengkap di dalam Kristus saat kedatangannya yang kedua. Hari keempat, misi Tuhan dalam penciptaan baru, Roma 8 ayat 18 sampai 23, Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan ke-5. Melalui renungan hari ini, kita sampai pada bagian akhir dari survei Alkitab sederhana yang kita lakukan untuk melihat pola kerja Tuhan dalam melakukan misinya. Sejak peristiwa penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penciptaan baru, kita mendapati cakupan bidang misi Tuhan selalu bersifat menyeluruh, mencakup pribadi, masyarakat, dan ciptaan. Ketiga bidang tersebut sudah rusak dan menderita karena dosa. Ketiganya termasuk dalam kasih penebusan dan misi Tuhan. Dan ketiganya harus menjadi misi menyeluruh dari umat Tuhan. Hari kelima adalah perwujudan misi. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 36. Melalui rumusan ini, misi Tuhan digambarkan sebagai bulatan utuh dengan kelima tanda perwujudan misi di sekitarnya. Dan masing-masing perwujudan misi Tuhan tersebut saling terkait dan menopang satu dengan yang lain, yaitu memberitakan kabar baik, mengajar, menanggapi kebutuhan manusia, mengusahakan perubahan struktur masyarakat, menjaga keutuhan ciptaan dan kelangsungan pembaharuan di bumi. Dari ciri dan sifat masing-masing perwujudan misi tersebut yang sudah dijelaskan tadi, pelayanan kasih, penegakan hukum, pemeliharaan ciptaan merupakan perwujudan tanggung jawab sosial. Hubungan antara keduanya akan dibahas secara khusus dalam renungan berikutnya. Hari yang keenam, hubungan penginjilan dan tanggung jawab sosial. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh John Stott dalam kalimatnya, adakah sesuatu yang sedemikian merusak martabat manusia sebagaimana keterpisahan dari Allah karena ketidaktahuan atas penolakan terhadap Injil? Dan bagaimana kita dapat serius, dapat bersikukuh
bahwa kebebasan politik ekonomi adalah sama pentingnya dengan keselamatan yang kekal. Lebih lanjut juga dibahas mengenai komprehensifnya dalam konsultasi internasional mengenai hubungan antara penginjilan dan tanggung jawab sosial sebagai berikut. Memang pada prakteknya jarang terjadi situasi di mana kita harus memilih antara memuaskan kelaparan jasmani dan kelaparan rohani, atau antara menyembuhkan tubuh dan menyelamatkan jiwa. Karena kasih yang murni bagi sesama kita akan menyebabkan kita bertindak untuk melayani sesama kita sebagai manusia seutuhnya. Meskipun demikian, jika kita harus memilih, maka kita harus mengatakan bahwa kebutuhan yang terutama dan terpenting dari seluruh umat manusia adalah anugerah Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan bahwa karena itulah keselamatan rohani seseorang yang bersifat kekal adalah jauh lebih penting daripada kesejahteraan materinya. Hari yang ke-7 garam dan terang dunia, Matius 5 ayat 13 sampai dengan ke-16. Sebagai tindakan praktis kita dapat mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, mengenali tempat dan panggilan kita di dalam tubuh Kristus. Berangkat dari kesadaran bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan semua hal, maka kita perlu mengenali dengan lebih jelas panggilan dan keterlibatan khas atau khusus kita di dalam tubuh Kristus. Kedua, bergabung dengan anggota tubuh Kristus yang lain yang memiliki keterbebanan yang sama. Hal ini kita lakukan supaya kita dapat lebih meningkatkan dampak tindakan kita secara bersama-sama. Ketiga, berhubungan dengan kelompok tubuh Kristus yang lain untuk saling melengkapi dalam membawa seluruh Injil, supaya di satu sisi kita bisa lebih fokus dan tajam memenuhi panggilan spesifik kita, namun di sisi lain kita juga tidak mengabaikan bidang-bidang pelayanan yang lain, sehingga misi Tuhan atas seluruh ciptaannya itu dapat tergenapi. Itulah bagian yang kedua. Kita akan memasuki bagian selanjutnya. Shalom.